Saja kita buka bersama-sama dari surat Filipi, pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Filipi pasal yang ketiga, 17 sampai 21, dan hari ini saya ingin bagikan kepada saudara tentang satu topik, yaitu menjadi warga kerajaan Allah, to become a citizens of the kingdom of God. Saudara, saya berdoa supaya saudara boleh mengerti satu hal ini, dan kalau kita sungguh-sungguh mengerti, bukan hanya dengan pikiran kita, tapi dengan hati kita, maka akan ada sesuatu yang kita sungguh-sungguh rasakan, satu yang kita bisa syukuri, membagikan sukacita, tapi juga memberikan satu komitmen untuk kita sungguh-sungguh menghidupi apa yang Tuhan sudah beri buat kita, sesuatu yang sangat berharga. Mari kita mulai dengan membaca ayat firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara rasakan waktu saya membaca ayat firman Tuhan ini. Sebab waktu Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi, bahwa kita ini warga kerajaan Allah, itu juga berlaku buat saudara dan saya hari ini. Firman Tuhan ini berlaku buat kita. Berarti saudara dan saya, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah warga kerajaan Allah. Sekali lagi, saudaraku, saya tidak tahu apa yang saudara rasakan. Mungkin saudara rasakan, ya biasa-biasa saja. Tetapi kalau Paulus tulis surat ini, dia sebut warga kerajaan Allah, pasti ada sesuatu yang signifikan yang dia ingin sampaikan kepada jemaat di Filipi, apa artinya menjadi citizen of the kingdom of heaven. Saya ingin bagikan pada saudara supaya saudara mengerti, sungguh-sungguh. Nah, saudara, Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi ini, tentu jemaat Filipi adalah jemaat gereja Tuhan yang kota Filipi. Dan dia menulis surat ini dari kota Roma, karena dia dipenjara di kota Roma pada waktu itu. Ya, menanti saudaraku pengadilan yang akan dilakukan atas dirinya. Nah, saudaraku, kota Filipi dan kota Roma itu jaraknya cukup jauh, 1.200 km lebih, dan dipisahkan ada laut di situ. Dan dua kota ini dulunya sangat berbeda. Seperti saudara tahu, kota Roma itu saudaraku bagian dari, kalau hari ini negara Italia, yang dulu saudaraku adalah pusat daripada kekaisaran Romawi. Jadi Roma adalah pusat daripada Roman Empire. Kota Filipi itu ada di sebelah timur yang dekat dengan kota Athena. Dan saudara tahu kota Athena adalah ibu kota dari kerajaan Yunani yang sebelumnya menguasai dunia ini sebelum saudaraku pemimpinnya akhirnya meninggal, pemimpinnya mati mendadak di usia yang muda, yaitu Alexander the Great, Alexander Agung. Kemudian kerajaannya pecah jadi 4, dan salah satu dari pecahan kekaisaran Yunani itu menjadi akhirnya kerajaan Romawi. Jadi kota Filipi ini masih kental, saudara-saudaraku, dengan budaya Yunani pada saat itu. Nah, apa yang terjadi? Pada waktu yang menjadi kaisar di kaisaran Roma itu, seorang kaisar namanya Kaisar Agustus. Saudara pasti tahu ya, Kaisar Agustus adalah kaisar yang memerintah pada waktu Tuhan Yesus lahir, ya, di Bethlehem. Nah, Kaisar Agustus waktu itu menyerang saudaraku daerah di daerah Yunani itu, dan dia menguasai kota Filipi. Dan waktu dia menguasai kota Filipi, apa yang dia lakukan? Dia mengambil alih kota itu, dia menguasai kota itu dan menjadikan kota Filipi ini koloni daripada kekaisaran Romawi. Nah, ada satu hal yang menarik yang dilakukan oleh Kaisar Agustus pada waktu itu, yang dia tidak selalu lakukan di daerah-daerah lain yang dia kuasai. Yaitu apa? Di kota Filipi ini,
dia memberikan kepada penduduk kota Filipi satu hal yang sangat istimewa, yaitu apa? Mereka semua dijadikan warga negara Roma. Mereka mendapatkan Roman citizenship. Dan pada waktu itu saudaraku, menjadi warga negara Roma adalah kebanggaan yang luar biasa. Itu saudaraku sebab yang berkuasa pada waktu itu, superpower di situ adalah Kekaisaran Romawi. Jadi to be a Roman citizen is a very, very great identity. Dan itu diberikan kepada semua penduduk daripada Filipi. Nah, saudara-saudara, apa sih istimewanya menjadi warga negara Roma itu? Ada dua, saudaraku. Paling tidak yang saya bisa bagikan. Tentu banyak, tapi dua aja. Nomor satu, mereka dibebaskan dari pajak imperial tax. Jadi semua daerah yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi, mereka harus bayar pajak kepada Kaisar Romawi. Saudara ingat, termasuk daerah Palestina di mana Tuhan Yesus hidup 2000 tahun yang lalu. Ya, di mana Tuhan Yesus berjalan di muka bumi 2000 tahun yang lalu. Mereka semua orang-orang Yahudi harus bayar pajak kepada Kaisar. Itu sebabnya saudaraku ada namanya pemungut cukai. Sudah tahu namanya Matius, bahkan kepalanya namanya Sakius. Itu mereka ngumpulkan pajak dibayar saudaraku kepada Kekaisaran Romawi. Tetapi warga Filipi dibebaskan dari pajak itu sebab mereka dianggap warga negara Roma sendiri. Mereka derajatnya disetarakan dengan warga negara Romawi. Yang kedua adalah sebagai warga negara Roma, mereka mendapatkan perlindungan hukum. Jadi, mereka tidak boleh diperlakukan sembarangan. Mereka tidak boleh langsung tanpa diadili langsung dihukum. Harus melewati peraturan yang berlaku, undang-undang berlaku di Kekaisaran Romawi. Mereka semua bukan orang Roma, tapi begitu mereka diangkat jadi orang Roma, mereka mendapat hak yang sama seperti orang Romawi. Dan saudara bisa bayangkan orang-orang Filipi pada waktu tiba-tiba diumumkan, kamu semua sekarang boleh daftar jadi orang Romawi. Saudaraku, mereka akan bersorak luar biasa. Nah, saudara, untuk menceritakan tentang hak daripada warga negara Roma ini, saya ingin saudara membuka di dalam Kisah Rasul pasal 16. Lihat di situ, sebab Kisah Rasul pasal 16 adalah pada waktu Paulus dia pergi ke kota Filipi untuk memberitakan Injil setelah dia mendapat tuntunan dari Tuhan lewat visi, lewat mimpi yang malam hari dia alami, yaitu melihat orang Makedonia yang memanggil-manggil. Ya. Jadi Paulus selalu pergi ke kota Filipi dan di situ dia bertemu dengan seorang perempuan penjual kain ungu namanya Lydia dan dia menjadi jemaat daripada gereja yang dirintis oleh Paulus. Kemudian Paulus bertemu dengan seorang anak perempuan yang punya roh tenung yang dipakai saudaraku untuk jadi tukang ramal begitu ya oleh bosnya, oleh majikannya, dan anak perempuan dilepaskan dari roh tenung itu ya, dan dia bebas, tetapi tuannya jadi marah besar dan dia hasut kota itu. Mereka tangkap Paulus dan Silas yang ada di kota itu, saudaraku, dipukulin sampai babak belur, lalu dimasukkan penjara, kakinya dipasung. Saudara ingat kisah itu ya, Kisah Rasul pasal 16. Malam hari Paulus dan Silas memuji Tuhan di tengah-tengah badan yang babak belur, saudaraku, berdarah-darah, kaki yang dipasung, tangan dirantai, mereka muji Tuhan dan Tuhan berikan gempa bumi. Penjaranya saudaraku terbuka, rantai mereka putus, pasung mereka lepas, dan apa yang terjadi? Mereka keluar dari penjara itu. Betul? No. Mereka tetap tinggal di penjara itu. Mereka tidak lari, dan bahkan waktu mereka melihat kepala penjara itu, saudara begitu ketakutan, karena dia takut semua tahanannya lolos, dia pasti akan dihukum, dia mau bunuh diri. Paulus berkata, jangan bunuh diri, ini semua masih di sini. Dan lewat itu, satu hal yang indah terjadi, kepala penjara ini bertobat, dan sisi keluarganya, saudaraku, akhirnya diselamatkan. Ya, waktu Paulus dibawa ke rumah mereka, beritakan Injil, mereka semua dibaptis malam itu, satu keluarga selamat, kepala penjara ini. Kemana Paulus dan Silas setelah itu? Balik ke penjara lagi, saudara. Balik ke penjara lagi. Dan besoknya apa yang terjadi? Besoknya pemimpin daripada kota itu yang memenjarakan Paulus ini, nah saudara bisa lihat ya di Kisah pasal 16, oke, dimulai ayat yang ke-35 sampai 39.
Dikatakan mereka itu lalu berkata kepada beberapa tentara begitu, oke, coba kamu pergi ke dua tahanan itu, ya, kepada kepala penjara, kamu kasih tahu mereka boleh pergi dah. Ya mereka yakin ini sudah kapok pasti, habis dipukulin, saudaraku, pasti mereka tidak boleh macam-macam lagi, mereka pasti tidak akan berani menginjil lagi. Nah waktu kepala penjara ini masuk dan beritahu kepada Paulus, oke, kamu sekarang boleh pergi. Paulus tidak berkata, hore kau tidak. Paulus tantang balik dia. Sudah baca di dalam ayat yang ke-37. Tetapi Paulus berkata pada orang itu, tanpa diadili, mereka telah mendera kami warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami dalam penjara. Paulus berkata, kamu sudah bikin kesalahan besar loh. Aku ini warga negara Roma. Apa yang terjadi saudara waktu mereka dengar itu? Ini kepala penjara lapor balik kepada pembesar kota itu. Dikatakan apa? Ayat yang ke-38, lihat. Pejabat-pejabat menyampaikan perkataan itu kepada pembesar kota. Mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Roma, warga negara Roma. Mereka jadi apa? Sangat ketakutan. They have make a big mistakes. Tanpa dilihat dulu. Tanpa ditanya dulu. Saudara, mereka sudah melanggar hukum karena mereka menghukum warga negara Roma tanpa pengadilan. Takut. Lalu apa saudara? Ayat ke-39, mereka datang minta maaf. Saudara lihat ya, luar biasa jadi warga negara Roma, saudara. Ya, tidak ada namanya saudaraku orang dihukum sembarangan, dilindungi oleh hukum. Nah, inilah yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi. Dia berkata, kamu tahu betapa kamu dapat privilege jadi warga negara Roma. Tetapi kamu punya privilege yang jauh lebih besar, yaitu kamu menjadi warga negara kerajaan Allah. Menjadi anggota kerajaan Allah. Privilege-mu jauh lebih besar. Seperti saya katakan tadi, saudara, waktu orang-orang Filipi ini diberi pengumuman oleh Kaisar Agustus, kamu boleh jadi warga negara Roma. Daftarkan dirimu. Mereka ngantri daftar, saudara. Nama mereka satu persatu, saudara, didaftar. Waktu mereka tahu nama mereka sudah ditulis di buku warga negara Romawi. Mereka bersorak berkata, now I'm a Roman citizen. Sukacita besar. Dan Tuhan Yesus ingatkan kepada murid-muridnya di Lukas pasal 10 ayat 20. Waktu murid-muridnya kembali dari mission trip. Ya, mereka berkata, Tuhan, luar biasa Tuhan mission tripnya. Kenapa? Setan-setan takluk kepada kami semua. Tuhan berkata, good. Tapi janganlah kamu bersukacita karena kamu bisa ngusir setan. Tapi sukacita terbesar adalah satu. Namamu diregistrasi. Registered. Di dalam surga. Itu sukacita yang paling besar. Saudara-saudara, saya berdoa hari ini. Kalau saudara mendengar firman Tuhan ini. Ada sukacita yang besar yang melebihi sukacita apapun. Karena saudara tahu. Nama saudara terdaftar di sana. Nah, seperti saya katakan tadi, sebagai warga negara Roma, mereka dibebaskan dari pajak membayar pajak kepada Kaisar Romawi, saudara, dan mereka mendapat pendapatan perlindungan. Menjadi warga kerajaan Allah, kita bukan dibebaskan dari pajak, kita dibebaskan dari yang jauh lebih serius daripada pajak. Kita dibebaskan dari murka Allah. Kita dibebaskan dari hukuman kekal. Kita dibebaskan dari kematian kekal. Yang kita sering sebut, saudaraku, neraka, api yang menyala-nyala. Kita dibebaskan dari itu. Yang jauh lebih besar, jauh lebih signifikan. Daripada hanya dibebaskan daripada beban finansial atau keuangan. Kalau saya membaca di dalam Wahyu pasal 20, bagian akhir. Bagian akhir daripada Alkitab kita, Wahyu 20. Saudara akan mendapatkan satu kisah di situ, namanya pengadilan tahta putih. Pengadilan terakhir. Di mana semua orang di muka bumi akan diadili. Dan saudara, pengadilan itu tentu saudaraku kita tahu setiap pengadilan selalu memberikan dua akibat. Satu orang itu bebas atau satu orang itu dihukum. Dan pengadilan tahta putih memberikan dua akibat. Satu, orang masuk di dalam kemuliaan, masuk dalam keselamatan, atau masuk dalam penghukuman yang kekal. Dan apa yang membedakan orang yang masuk dalam kehidupan kekal dan masuk dalam api yang kekal, penghukuman yang kekal?
Saudara, bukan seberapa pintar orang itu, bukan seberapa baik orang itu, bukan saudara seberapa menarik orang itu, hanya satu, saudara. Yaitu apa? Nama mereka dicek, terdaftar atau tidak di namanya buku kehidupan. Itu yang Tuhan Yesus katakan tadi, bersukacitalah karena namamu tertulis dalam buku kehidupan. Karena satu kali akan ada pemisahan antara orang yang namanya tertulis dan yang tidak. Saudara, sekali lagi saya berdoa, saudara bisa mendapatkan sukacita yang besar. Kalau saudara tahu sungguh-sungguh, Tuhan terima kasih. Sama seperti orang-orang Filipi, mereka menjadi warga negara Romawi bukan karena mereka melakukan sesuatu, atau mereka lulus kualifikasi, tidak. Mereka diberi, mereka di-granted oleh Kaisar Agustus. Hanya satu orang yang bisa membuat mereka jadi warga negara Romawi, Kaisar. Saudaraku, siapa yang bisa membuat kita menjadi warga kerajaan surga? Cuman satu orang, yaitu Raja itu sendiri, Tuhan Yesus. Hanya Dia yang bisa bikin saudara dan saya menjadi warga kerajaan Allah. Yang lain gak bisa. Nah, orang-orang Filipi itu sejak mereka jadi warga negara Roma, ada satu perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sekarang mereka berkata begini, sekarang kami punya pemimpin yang baru, namanya Kaisar. Ya, Kaisar Roma adalah pemimpin kami. Jadi saudaraku, walaupun mereka tinggalnya 1.200 lebih kilometer dari istana Kaisar, mereka hidup sangat taat kepada peraturan-peraturan kekaisaran Romawi itu. Tapi satu lagi, saudara, yaitu apa? Mereka mengubah budaya dan cara hidup mereka sejak mereka menjadi warga negara Romawi. Ya, kebiasaan-kebiasaan mereka berubah. Mungkin saudaraku, cara berpakaian mereka berubah, bahasa mereka berubah. Dan saudara, arsitek-arsitek bangunan pun di kota Filipi dirubah semua, dibuat mirip seperti kota Roma. Benar-benar saudaraku, itu jadi miniaturnya kota Roma. Sehingga kalau orang Roma datang ke Filipi, mereka tidak pernah merasa pergi ke tempat asing. Mereka tetap merasa seperti ya ini kota Roma, cuman lokasinya beda, tapi ini benar-benar seperti kota Roma. Sangat ya? Nah, itu yang Paulus ingin katakan kepada jemaat Tuhan di Filipi. Seperti kamu dulu merubah dari budaya Yunani jadi budaya Romawi. Demikian juga kalau kamu sekarang sudah menjadi warga kerajaan Allah, kamu juga harus mengubah budayamu, mengubah cara hidupmu sesuai dengan citizenmu. Citizenmu yang rohani, citizenmu yang kekal, yaitu citizen of the kingdom of God. Orang-orang Filipi ini, mereka mengalami perubahan radikal dalam diri mereka. Dimulai dari mana? Waktu citizenship mereka dirubah. Identitas mereka berubah. Begitu mereka lihat nama mereka ditulis, diregister. Mereka berkata, sekarang I'm a Roman citizen. Now I will act as Roman. No longer as a Greek. So, this is very important. Citizenship will change identity. And identity will change way of life. Saudara tentu pernah saudara sering mendengar ya, orang Kristen mengaku Kristen, sudah dibaptis, tapi cara hidupnya tidak pernah berubah. Itu yang namanya mengalami apa? Krisis identitas, identity crisis. Bingung siapa mereka ini. Saudara, hari ini saya harap saudara semua tahu siapa saudara dalam Kristus. I am the citizen of kingdom of heaven. Dan karena itu kita mau cara hidup kita seperti pola hidup kerajaan Allah. Nah, jadi itulah saudaraku yang Paulus ingin ingatkan, bahwa kita semua harus mengalami perubahan di dalam hidup kita. Nah, kalau saudara baca dalam ayat 17, kita kembali sekarang ke Filipi pasal 3 ayat 17. Paulus berkata begini, saudara-saudaraku, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kata hidup itu, saudaraku, sebenarnya bukan terjemahan asli. Sebab bahasa Inggris, kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, itu tidak pakai kata live, tapi pakai kata walk. Ya.
Nah, tentu saudaraku, kata walk itu bukan hanya bicara soal berjalan, pergi satu tempat ke tempat yang lain, tetapi kata walk itu menunjukkan cara hidup, way of living. Kalau saudara membaca di dalam surat Efesus pasal 4, ayat yang pertama dan ayat 17, mari cepat-cepat aja kita baca ya. Efesus pasal 4 yang pertama berkata gini, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Supaya kamu hidup sesuai dengan panggilanmu. Dan panggilanmu adalah orang yang diselamatkan. Panggilanmu adalah warga kerajaan Allah. Nah, bahasa Indonesia pakai kata hidupmu, bahasa Inggris you walk. Kemudian ayat 17, lihat Alkitab saudara, ayat 17. Oke, sebab itu kukatakan dan kutegaskan nih kepadamu di dalam Tuhan. Jangan lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Oke, no longer walk, tidak lagi hidup seperti kerajaan Allah, tidak lagi berjalan, jalan hidupmu berbeda dengan jalan orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, dan Paulus berkata kepada jemaat Filipi, aku ingatkan kamu, sebagaimana kamu begitu semangat ingin merubah culture-mu, gaya hidupmu menjadi gaya hidup Romawi karena kamu sudah terima privilege, hak istimewa menjadi warga negara Romawi. Kamu harus lakukan lebih lagi waktu kamu sadar kamu menjadi warga negara kerajaan surga. Rubah gaya hidupmu sesuai dengan pola kerajaan Allah. Haleluya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa berubah? Saudara, itu yang terjadi buat orang-orang Filipi. Bagaimana mereka berubah dari pola kultur Yunani menjadi pola kultur Romawi? Apa yang mereka lakukan? Pasti dua hal. Satu, mereka belajar, kemudian mereka praktekkan. Nah, bagaimana cara mereka belajar untuk bisa menjadi melihat saudaraku pola budaya atau perilaku atau jalan kehidupan Romawi? Yang pertama, tentu mereka mempelajari dari literatur. Ya, mereka mempelajari bagaimana sih pola daripada orang-orang Romawi, dan demikian juga dengan saudara dan saya. Kalau kita mau belajar pola hidup kerajaan Allah, kita harus belajar dari firman Tuhan. Nah, kalau saudara mau, saudara catat saja, nanti saudara boleh renungkan. Efesus pasal 4, ya, mulai ayat 17 sampai pasal 5 ayat 21. Oke? Saudara bisa dapatkan itu, pola hidup kerajaan Allah. Ya, jangan lagi orang yang mencuri, jangan lagi mencuri, tapi biarlah dia bekerja, lalu dia boleh bagikan hasilnya kepada orang-orang lain. Oke? Yang tadinya punya orang lain diambil, sekarang punya dirinya dikasih sama orang lain. Ya, oke, jangan lagi perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati orang lain. Ya, ada banyak perubahan, saudaraku, yang Paulus katakan kamu harus pindah dari pola kultur budaya yang lama kepada yang baru. Kemudian saudara juga bisa baca ya di Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Bagaimana Paulus mengajar kita untuk menanggalkan manusia yang lama, menanggalkan cara hidup yang lama, dan memakai cara hidup yang baru. Dan semua itu, saudaraku, perhatikan, semua itu Paulus katakan kepada jemaat Tuhan yang sudah mendapatkan citizenship in heaven. Dia hanya berkata, kalau aku minta kamu lakukan ini, itu bukan sesuatu yang terlalu istimewa, itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal. Kalau engkau memang warga kerajaan Allah, hidupmu harus mencerminkan kerajaan Allah itu sendiri. Oke. Nah, tetapi di sini Paulus menggunakan satu kata lagi, saudaraku, bukan hanya learn from the word, tapi kalau saudara baca Filipi pasal 3 tadi ayat 17 dikatakan ikuti teladanku. Bahasa Inggrisnya imitate me. Ada dua hal yang saya sampaikan bersama. Nomor satu, kalimat ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus, dia bukan hanya mengajarkan kebenaran, tapi dia menunjukkan kebenaran itu dalam hidupnya. Dia bukan hanya memberikan pelajaran, tapi dia memberikan teladan. Karena dia berkata, ikuti aku. Saudara, berapa saudara yang suka masak dan suka belajar masakan-masakan baru? Siapa? Nah, saudara, kalau saudara ingin coba resep masakan baru, saudara bisa coba bandingkan dua metode nih. Satu, saudara diberi resep masakannya, ya, ini bahan-bahannya, lalu ini langkahnya. Nomor satu, ya toh, ambil isi panci dengan air, ya, didihkan sekian lama, oke, lalu tambahkan ini. Saudara bisa kan? Ya, ikuti itu ya. Tapi bandingkan kalau saudara nonton YouTube
di mana orangnya itu nunjukkan gimana masaknya. Kira-kira lebih mudah yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, karena saudara nonton, saudara ngelihat sungguh-sungguh, saudara tahu bagaimana cara masaknya, gimana cara ngaduknya, gimana saudaraku cara mencampurnya, saudara waktu saudara ngelihat, itu lebih mudah saudara belajar. Demikian juga saudaraku, Paulus berkata, aku sudah ajarin kamu ya kebenaran, tapi aku juga akan lihat hidupku. Itu bahasa Inggrisnya, saudara. See my life because I walk the talk. Aku melakukan apa yang aku katakan. Paulus di beberapa surat dia berkata, do as I said to you. Tapi kali ini dia tidak berkata, do as I said, do as I do. Lakukan seperti yang aku lakukan, tiru aku. Terus saudara, sampaikan kepada semua pemimpin yang ada di sini. Apakah saudara pastors, para pendeta, orang batuan. Apakah saudara para pemimpin departemen. Apakah saudara para gembala kul. Saya beritahu kepada saudara semua, mari kita menjadi teladan. Mari kita menjadi contoh dari jemaat Tuhan di PAC Melbourne. Supaya kita bisa membangun kultur kerajaan Allah di tempat ini. Bukan hanya dengan mengajar jemaat apa yang firman Tuhan katakan. Itu penting, itu mutlak. Tapi juga memberi kepada jemaat real case, contoh nyata. Supaya mereka bisa melihat firman Tuhan ini bukan konsep, bukan teori, tapi kenyataan. Ya, nah, kemudian Paulus, saudaraku, ada satu kata lagi dia pakai. Dikatakan begini, perhatikanlah mereka, ayat 17, perhatikanlah mereka. Bahasa Inggrisnya pakai kata keep your eyes. Nah, kata keep your eyes itu, saudaraku, dari bahasa Yunani skopeo, yang kemudian jadi bahasa Inggris scope. Nah, dari kata scope ini muncullah, saudaraku, dua alat yang kita tahu. Satu namanya teleskop, satu namanya mikroskop. Nah, apa yang kita bisa lihat dari dua ayat ini? Dua alat ini. Oke. Saudaraku, orang memakai dua alat ini, baik teleskop maupun mikroskop, saya ingin tanya kepada saudaraku, mereka pakai dalam posisi bergerak atau posisi statik, diam? Itu posisi statik. Kenapa kok statik? Supaya saudara bisa fokus dengan apa yang saudara lihat. Nah, Paulus berkata begini, kamu di dalam hidupmu, kamu mesti cari orang-orang yang kamu lihat tidak sempurna, tetapi genuinely, sungguh-sungguh, mereka itu ikut Tuhan. Kamu mesti perhatikan hidup mereka dan ikuti, imitate. Scope, tiru. Dan saya berdoa, saudaraku, saya mendapatkan orang-orang itu di gereja ini. Orang-orang yang memberikan hidup mereka dengan Tuhan. Perhatikan mereka, ikuti. Itu caranya kita bisa belajar. Itu caranya kita bisa berubah. Membangun pola hidup di dalam kerajaan Allah sebagai warga kerajaan Allah. Ya, dan ini, saudaraku, satu hal yang penting. Sebab apa? Untuk kita meniru godly life, meniru pola hidup yang baik, kita harus lakukan itu secara nomor satu, intensional, sungguh-sungguh ada keinginan. Dua, deliberate, sengaja. Artinya kita memang bertekad itu. Dan yang ketiga, persisten. Terus menerus. Bagaimana kita bisa menghidupi pola kerajaan Allah sehingga sungguh-sungguh. Bukan hanya kita mendapat status sebagai orang Kristen, tapi kehidupan kita sungguh-sungguh mencerminkan Kristus di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kenapa Paulus sampaikan ini? Sebab ayat berikutnya, ayat 18, sudah lihat. Karena itu seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Dia berkata, saudaraku, kamu ikuti aku, kamu ikuti orang-orang yang sungguh-sungguh, sebab apa? Sebab kamu perlu menjaga dirimu supaya kamu tidak ikut yang lain yang salah. Yang berlawanan dengan itu, yaitu orang yang hidup sebagai musuh salib Kristus. Apa artinya musuh salib Kristus? Saudaraku, adalah orang yang musuh itu berarti berlawanan kan, berseberangan ya. Berarti saudaraku adalah orang-orang yang hidupnya bertentangan dengan salib Kristus. Orang-orang yang bukan hanya tidak percaya kepada Tuhan, bukan hanya tidak percaya kepada salib Kristus, tapi yang hidupnya berlawanan dengan prinsip daripada salib Kristus, prinsip daripada kehidupan orang-orang diselamatkan. Kenapa Paulus kasih peringatan ini? Karena kita ini tanpa sadar, kita itu sering belajar sesuatu,
hidup kita diubah oleh keadaan sekeliling kita tanpa kita sadar. Kita niru orang lain tanpa kita sadar. Kita tidak pernah berkata, saya mau niru dia. Tapi dalam hati kecil kita, tanpa kita sadar, kita mengagumi suatu, kita mengingini suatu, lalu kita mulai meniru. Itu namanya passive imitation. Kita bisa mengadopsi kultur budaya yang jelek tanpa kita tuh dengan sengaja ingin belajar. Dan saya beritahu, ada banyak hal yang kita tidak pernah belajar secara sadar, secara intensional, tapi itu terjadi. Saya tidak tahu berapa banyak di sini ada bapak ibu yang punya anak-anak yang lahir di Australia dan bertumbuh di sini. Ada? Kalau ada, angkat tangan? Ada ya? Oke, saya mau tanya. Anak-anak saudara, bahasa Inggrisnya punya Aussie accent? Yes, of course. Pernah saudara ngintip anak saudara di kamar, lalu belajar aksen Australia? Enggak ada. Enggak ada yang secara deliberate belajar namanya Aussie accent itu. Saya pernah mencoba dan gagal. Tapi anak-anak saya otomatis, saudara. Nah, mereka semua tidak pernah belajar namanya aksen. Itu terjadi dengan sendirinya. Saudara, kasih tahu. Itu cuma soal aksen. Tapi ada banyak hal yang lain dalam hidup kita. Bahkan hal yang bisa merusak. Yang kalau kita tidak sadar, itu terbangun di dalam diri kita. Karena Paulus berkata, hati-hati. Ada orang-orang hidup memusuhi salib Kristus dan kamu tanpa sadar bisa tiru mereka daripada kamu meniru orang-orang yang membawa kamu kepada Kristus. Nah, saudaraku, orang-orang hidup sebagai musuh salib Kristus ini, saudaraku, ada empat ciri yang saya ingin kita lihat secara cepat, saudaraku, apa yang disampaikan oleh Paulus. Kita lihat ayat 18, sekali lagi, ayat 19. Dikatakan nih, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Oke, nomor satu ini saudara ya, Tuhan mereka adalah perut mereka. Saudara tentu ngerti ini bahasa figuratif ya, ini bahasa ilustratif. Jadi bukan berarti begini, ya perut aku menyembahmu, saudaraku, enggak seperti itu. Oke, ini bukan bahasa literal, ini bahasa figuratif. Tapi artinya apa, saudara? Perhatikan. Perut ini bicara apa, saudaraku? Perut ini bicara segala sesuatu yang kita inginkan dari diri kita. Oke, jadi ini bukan hanya saudaraku bicara kalau lapar keinginan untuk makan, ya itu salah satunya, tapi semua keinginan yang lain. Ini bicara saudaraku keinginan hawa nafsu semua ada di sini. Dan waktu orang menjadikan perut mereka Tuhan, seperti yang Paulus katakan, atau Allah, maka mereka itu menyembah dan melayani semua yang perut mereka katakan. Perut mereka pingin apa, mereka turutin. Mereka lakukan apa saja, saudaraku, mereka pingin apa saja, lasatkan hawa nafsu, semua keinginan mata, keinginan daging, apapun yang mereka ingin, mereka turuti. Sebab itu Allah mereka, itu Tuhan mereka. Nah kalau kita berkata seperti ini, saudara langsung berkata, oh ya itu yang jorok-jorok gitu ya. Oke, oh dosa yang jorok-jorok, pornografi, macam-macam. Oke, sensualitas, ya itu ya. Dan terus katakan, orang Kristen masih ada yang suka itu. Tapi saudaraku, kalau kita cuma ngelihat yang itu aja, dosa-dosa grossin itu aja, kita dengan mudah merasa diri kita suci. Karena saya tidak pernah lakukan itu. Nah, tapi apa artinya saudaraku Tuhan adalah perut? Artinya kita menuruti semua yang nafsu kita inginkan. Dan nafsu itu saudaraku macam-macam. Ambisi macam-macam. Saudaraku, ada orang yang dikuasai oleh uang, dikuasai oleh kedudukan, dikuasai oleh ketenaran, dikuasai oleh saudaraku fame, ingin jadi terkenal, mengejar kenikmatan, kesenangan semua. Itu semua nafsu dan waktu kita utamakan itu di atas semuanya, maka itu menjadi Tuhan kita. Terus saudara, kalau Tuhan itu, kalau perut itu jadi Tuhan, maka Allah tidak akan jadi Tuhan dalam diri kita. Kita lebih nurutin perut kita daripada nurutin Tuhan. Karena itu apa saja kita inginkan, Tuhan kita singkirkan, Tuhan Yesus kita singkirkan, perut kita turutin. Yang kedua adalah apa? Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Aib itu apa saudaraku? Shame bahasa Inggrisnya, itu adalah dosa. Saudara ingat ada Nanawa, begitu mereka jatuh dalam dosa, mereka malu, ya toh? Lalu mereka menutupi ketelanjangan mereka dengan daun ara. Apa yang terjadi di sini?
Orang yang harusnya merasa malu terhadap dosa, malu melakukan dosa, justru jadi bangga. Ini saudaraku disebut kematian hati nurani. Orang sudah tidak lagi punya hati nurani, yang harusnya memalukan jadi kebanggaan. Yang harusnya dosa membuat orang itu malu, takut, bertobat, tapi justru bangga dan melakukan lebih lagi. Hati nurani sudah mati. Saudara perhatikan sungguh-sungguh. Ini semua dari mana? Dimulai dengan menjadikan perut itu sebagai Tuhan. Menjadikan nafsu itu sebagai hal yang paling utama dalam diri kita. Ya. Yang ketiga, lihat ayat 19. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Bahasa Inggrisnya pakai your mindset. Pikiran kita itu duniawi. Cuma tertuju kepada dunia ini. Semua hal yang sementara, semua yang materialistik, semua yang menyenangkan dalam dunia ini. Nah, kalau saudara ingat di bumi ya, pikirannya tertuju kepada bumi, earth ini. Tentu saudara-saudara kita bisa melihat dalam Kolose pasal yang ketiga. Saudara bisa buka Alkitab secara cepat. Kolose pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Ya, kita tidak baca semua, saya akan baca beberapa ayat saja. Dikatakan begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Oke, ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini paralel, saudaraku, yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose dengan yang di Filipi. Nah, pertanyaannya apa sih pikiran yang duniawi itu? Ayat yang ke-5. Mari baca sama-sama. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Lah ini daftarnya, saudaraku. Ayat 5 dan seterusnya itu. Yaitu apa? Tercabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Lompat ayat 7, lihat Alkitab saudara, ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu. Bahasa Inggrisnya, in the past you also walk in that. Itu kulturmu yang lama. Ngikutin hawa nafsumu. Ngikutin apa maumu. Sekarang kamu harus berubah. Sebab apa? Sekarang kamu jadi kerajaan Allah. Kamu punya raja namanya Yesus. Sama seperti orang Filipi berkata, sekarang rajaku adalah Kaisar. Aku turut sama dia. Aku hormati dia, aku taat sama dia. Demikian juga kita. Kita berkata, Yesus engkau raja. Aku menjadi warga kerajaan Allah. Engkau menjadi rajaku, aku taat kepadamu. Tuhanku bukan perutku lagi, tapi engkau Tuhanku. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kalau kita berkata ini ya, tiga ciri tadi ya, masih ada ciri yang terakhir nanti di sini. Paulus ini nunjuk kepada siapa? Kamu kita berkata, oh itu orang-orang yang gak percaya, orang di luar sana. Ya betul, saudaraku. Kalau saudara ngelihat televisi, saudara ngelihat entertainment, saudara ngelihat advertisement, saudaraku, itu semua tunjukin. Ini loh, puaskan hawa nafsumu, puaskan hawa nafsu. Ya, tetapi itu bukan hanya ada di luar gereja, bukan di luar, saudaraku, orang-orang percaya. Di dalam gereja pun ada orang seperti ini. Banyak, saudaraku. Hanya orang, saudaraku, yang mengaku dirinya Kristen, yang merasa saya sudah di warga negara kerajaan Allah, karena saya sudah dibaptis. Jadi surat baptis jadikan seperti paspor Kristen, saudaraku. Tapi hidupnya tidak pernah mencerminkan kekristenan. Sebab mereka tidak pernah menjadikan Yesus sebagai raja dalam kehidupan mereka. Mereka percaya kepada Tuhan, ya, tapi mereka percaya kepada Tuhan untuk memuaskan perut mereka. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 6, ya di situ Tuhan Yesus, saudaraku, mengadakan mujizat, 5 roti 2 ikan, saudaraku, dilipat gandakan untuk makan 5.000 orang, laki-laki saja, belum perempuan dan anak-anak, saudaraku, jadi jelas jauh lebih banyak daripada 5.000. Kemudian dia menyingkir, saudaraku, menyeberang Danau Galilea, kemudian dia kembali besoknya. Orang-orang yang kemarin melihat mujizat itu datang rame-rame, saudaraku, jumpai Tuhan Yesus. Mereka ingin Tuhan Yesus jadi raja, dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka seperti ini. Dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-24. Dia berkata gini, kamu cari aku, bukan karena kamu melihat tanda-tanda dan percaya aku ini Mesias, aku ini Juru Selamat. Tapi kamu cari aku, supaya kamu dapat roti lagi untuk perutmu. Jadi, engkau cari aku untuk kepentingan perutmu. Kelihatannya mencari Tuhan. Kelihatannya sungguh-sungguh. Tapi sebenarnya tujuan akhirnya bukan Tuhan. Tujuan akhirnya perut mereka. Dan Paulus berkata, apa ciri yang keempat daripada orang-orang hidup sebagai musuh salib Kristus ini?
Yaitu kalimat yang pertama, kesudahan mereka, their ending is destruction, kebinasaan. Saudara ingat tadi kita baca Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 9 di ayat 6. Saudara di ayat 6. Rasul Paulus berkata semuanya itu, ya perkara-perkara duniawi itu semuanya mendatangkan murka Allah. Nah, Rasul Yohanes berpesan, saudaraku, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah engkau mengasihi dunia ini. Sebab kalau kamu mengasihi dunia ini, kasih Bapa tidak ada dalam hatimu. Dan semua dalam dunia ini, 3. Ingat apa? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Bukan berasal dari Bapa, tapi adalah keinginan dunia ini. Kemudian ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap binasa dengan semua keinginannya. Tapi orang hidup melakukan kehendak, atau orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal. Paulus berkata, their ending is destruction. Saudaraku, sangat-sangat mengerikan. Karena itu saya ingin saudara serius sungguh-sungguh. Saudara jadi orang Kristen, saudara datang ke gereja tiap minggu. Jangan puas hanya karena saya sudah datang ke gereja, beres. Oh, no. No. Mari kita tanyakan terus dalam diri kita. Sudahkah saya hidup sesuai dengan apa yang saya katakan saya percaya? Saudaraku, Paulus ceritakan semua ini. Tentu dia yang memperingatkan orang-orang Filipi, jangan sampai kamu ikut orang-orang seperti itu. Tapi saudara-saudara, waktu dia cerita itu, dia cerita itu dengan apa? Dengan air mata. Paulus, dia lihat orang-orang yang bertuhankan perut itu, dia nangis. Karena dia tahu betapa mengerikan akhir daripada mereka. Saudara, saya ingin sampaikan ini, tolong dengar baik-baik. Punyakah saudara hati yang juga menangisi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan? Siapa orang yang bisa menangisi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, orang yang akan binasa? Hanya orang-orang yang sudah mengerti namanya keselamatan. Karena mereka mengerti mereka diselamatkan dari kebinasaan yang akan dialami oleh orang-orang itu. Mereka berkata, aku tidak mau mereka binasa. Nah, ayat yang ke-20. Nah, setelah Paulus ceritakan hati-hati dengan orang menjadi musuh salib Kristus, lalu dia kembali. Saya kembali bagian awal tadi. Kita ini warga kerajaan surga. Ayat 20 kita baca. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Nah, karena saya nggak tahu saudara kenapa Alkitab bahasa Indonesia pakai kata karena. Sebab bahasa Inggris tidak pakai kata karena, tapi tetapi yang menunjukkan kontras antara ayat 19 dengan ayat 20. Tetapi kita adalah warga kerajaan Allah. Nah, kalau warga kerajaan Allah, pasti ada kontras, pasti berbeda kayak hidupnya. Apa bedanya? Ingat, tadi adalah orang-orang yang menuruti hawa nafsu mereka, menuhankan hawa nafsu mereka. Paulus berkata dalam Galatia pasal 5 ayat 24, dikatakan demikian, saudaraku. Tetapi setiap orang yang menjadi milik Kristus Yesus menyalibkan daging dengan segala keinginannya. Menyalibkan hawa nafsunya. Berkata tidak kepada hawa nafsunya. Ingin hawa nafsunya itu mati, segala sesuatu keinginan yang melawan perintah Tuhan, disalibkan mati. Dan itulah namanya orang yang menghidupi salib Kristus. Yang berlawanan dengan orang yang memusuhi salib Kristus. Saudara-saudara, saya ingin kita semua tanya dalam diri kita. Sudahkah kita menyalibkan daging dengan segala keinginannya? Atau kita justru mengutamakan itu di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudaraku, kontras antara citizen of the kingdom dengan enemies of the cross. Nah, yang kedua adalah, sudah lihat di dalam ayat yang ke-20, dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Oh, saudaraku ya, kata await ini, saudaraku, menunjukkan sesuatu kita rindu sekali, pingin sekali. Sudah perhatikan ya, Paulus berkata begini, kita rindu ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus sebab dia adalah juru selamat. Saya ketemu dengan orang yang menyelamatkan saya. Saudara, almarhum papa mertua saya pernah cerita satu kali ke mama saya, almarhum mama saya. Cerita bagaimana saudaraku, dia itu mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan luar biasa. Dia berkata satu kali dia itu naik mobil, dan dia mengalami kecelakaan di sebuah desa saudaraku dekat kota Jember.
Jadi saudaraku mobilnya kebalik dan saudaraku benar-benar, aduh itu parah. Ya, waktu kecelakaan itu saudaraku nggak sadar. Dan dia sadar, dia sudah di rumah sakit. Ada mama mertua saya, istrinya di sebelahnya. Berdoa buat dia, minta Tuhan selamatkan. Akhirnya saudaraku dia sadar dan saudaraku mengalami waktu pemulihan cukup lama. Tapi kemudian dia diberitahu ceritanya itu gimana. Jadi waktu dia mengalami kecelakaan itu, saudara-saudara, dia itu sudah dikira sudah mati. Jadi saudaraku badannya dibungkus stiker, lalu dinaikkan truk pickup, ya saudara ya, pickup bagasi itu dibawa ke Jember, dibawa ke rumah sakit. Dikira sudah mati. Tapi nyata dia nggak mati, Tuhan tolong. Waktu itu dia belum percaya Tuhan. Tapi setelah itu, saudaraku, Tuhan berkemurahan dia jadi percaya Tuhan. Apa yang terjadi, saudara-saudara, setelah itu? Begitu dia sudah sembuh, dia mulai bisa jalan. Dia ke toko, dia beli, saudaraku, banyak barang. Lalu dia pergi ke desa di mana dia mengalami kecelakaan itu. Dia tidak tahu, saudaraku, kemana dia mesti pergi. Dia cari satu rumah, lalu dia berkata, dia tanya, saya ini orang pernah kecelakaan dulu seperti ini. Tahu enggak siapa yang tolong saya, yang keluarkan saya dari mobil? Tidak ada yang tahu. Tapi dia bilang, ya sudah, kalau gitu ini hadiah saya kasih ke rumahnya. Silakan kalau ada yang, silakan diambil. Tapi kalau ketemu siapa orang, tolong kasih. Saya mau bilang terima kasih sama dia. Saya mau bilang terima kasih sama dia. Dia sudah selamatkan saya. Saudara, do you know that Jesus has saved you? Kalau saudara tahu seperti itu, ada satu kerinduan, saya ingin ketemu dia. Saya ingin ketemu dia dan itu yang jadi kerinduan saya. Saya ingin ketemu Tuhan Yesus. Lalu saya bisa sujud di kakinya. Saya berkata, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Saya ada di sini karena Engkau. Itu yang Paulus katakan. Kita tunggu dia, ingin ketemu dengan dia. Tapi ada satu lagi yang luar biasa, saudara. Kenapa saudaraku dikatakan, walaupun Tuhan Yesus datang, apa yang terjadi? Dia akan datang dalam kemuliaannya. Itu yang Paulus tulis di pasal 2. Nanti satu kali, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia akan datang dengan kuasanya yang luar biasa. Dan apa yang terjadi saudaraku? Waktu itu, dia akan lakukan sesuatu buat saudara dan saya, warga kerajaan Allah yang sejati. Itu apa? Dia akan mengubah tubuh kita yang dikatakan yang hina ini. Tubuh kita yang hina, lowly, menjadi tubuh yang mulia. Berapa ya saudara yang sangat bangga dengan tubuh saudara? Saya beritahu, kalau saudara seperti itu, saudara memuliakan tubuhmu, saudara siap-siap menangis. Karena tubuh kita semua, seberapapun bagusnya, akan merosot, decline and decay. Ya. Nah, berapa banyak saudara yang frustasi dengan tubuh saudara? Ya, terutama saudara yang sudah menginjak usia senior. Saudara merasa onderdil tubuh saudara ini mulai banyak yang fungsinya tidak bagus. Saya beritahu, kalau saudara seperti itu, saudara punya pengharapan di dalam berita ini. Satu kali, Tuhan kasih tubuh yang baru. Bukan hanya yang baru, tapi yang sempurna dan yang kekal. Tubuh yang tidak lagi, saudaraku, ada di bawah pengaruh dosa. Tubuh yang tidak lagi ada keinginan dosa, nafsu dosa. Tapi tubuh yang sempurna, yang kudus. Seperti tubuh Tuhan Yesus sendiri. Itu sebabnya, saudaraku, di dalam 1 Yohanes pasal 3, ayat yang kedua, Rasul Yohanes berkata seperti ini. Saudara-saudaraku, kita sekarang adalah anak-anak Allah. Jadi status kita adalah anak Allah. Tapi keadaan kita ini belum jelas nanti seperti apa. Dan saudaraku, Rasul Yohanes pun tidak pernah tahu seperti apa. Tapi satu hal yang dia tahu. Nanti satu kali Tuhan sudah datang kembali, kita akan lihat dia. Dan seperti kita lihat dia, kita akan lihat tubuh kita sama seperti tubuhnya. Itu yang dia katakan. Seperti apa, tidak tahu. Tapi itu yang pasti. Jadi saudara-saudara, ada satu hal yang akan kita benar-benar kaget. Saya tidak bisa bayangkan seperti apa, tapi kurang lebih gambarnya seperti ini. Kita ngelihat tubuh Tuhan Yesus. Nanti kalau kita ketemu, ya kita ngelihat dia benar. Kita benar-benar akan terkagum. Tapi kita akan lebih terkagum waktu kita lihat tubuh kita. Sama dengan dia. Dirubah dalam kemuliaan.
Karena kuasanya bekerja dalam hidup kita. Itu saudaraku destiny daripada warga kerajaan Allah. Kemuliaan. Glory, not destruction. Dan Yohanes menutup dengan kalimat ini, ayat ketiga. Setiap orang yang memiliki pengharapan ini, setiap orang yang melihat dan menantikan pengharapan ini, Tuhan Yesus datang kembali. Mereka akan menguduskan dirinya, mereka akan mengejar kekudusan. Karena mereka yang mendapatkan tubuh kemuliaan yang kudus, yang Tuhan berikan kepada kita. So, saudara-saudara, perhatikan. Siapa orang Kristen yang akan sungguh-sungguh hidup kudus? Mereka yang punya pengharapan satu kali, mereka menerima tubuh kemuliaan kudus. Dan mereka yang tidak ngerti kemana-mana, mereka tidak ngerti destiny. Mereka kehilangan identity. Mereka hidup seenaknya, hidup dalam hawa nafsu. Karena itu, saya ingin sampaikan kepada saudara. In our lowly body that is still subject to sin, we will walk against sin, awaiting for a new body that is sinless when the Lord Jesus return. Di dalam tubuh kita yang lemah ini, yang masih sering diserang oleh dosa, yang masih terus tergoda oleh dosa. Kita berjalan melawan dosa dengan kekuatan Allah, sambil kita menantikan tubuh ini akan dirubah menjadi tubuh yang bebas daripada dosa. Ketika Tuhan datang kembali. So, let me close with this. Reflection application, nomor 1. Saudara, mari kita renungkan sungguh-sungguh bagaimana kita berjalan hari ini. Paulus, saudaraku, pakai kata berjalan untuk menunjukkan bahwa kalau kita berjalan itu pasti ada tujuannya nanti. Saudara tahu enggak tujuan saudara kemana nanti? Your walk will determine your identity and your destination. Kalau kita jalan hidup kita seperti firman Tuhan katakan Amsal 4:18, jalan orang benar seperti cahaya, kian terang, kian sampai rembang tengah hari. Kita berjalan menurut firman Tuhan. Kita tahu artinya kita sungguh-sungguh warga kerajaan Allah. Dan tujuan kita adalah kemuliaan, bukan distraction. Yang kedua, saudara, mari kita sungguh-sungguh perhatikan. Kita harus perhatikan sungguh-sungguh apa yang kita lihat, sebab tanpa sadar kita bisa meniru sesuatu yang sebenarnya tanpa sadar kita tiru sesuatu yang jelek. Mari belajar fokus. Godly living is something that we need to focus on. We learn and we imitate. Yang ketiga, cara hidup kita jangan ditentukan dari yang lalu, dari mana kita datang, tapi kemana kita pergi. You have to live with the end in our sight. Kita harus hidup dengan, saudaraku, tujuan itu ada dalam pikiran kita. Kita semua datang sebagai orang berdosa. Tapi jangan kita mati dalam dosa. Biarlah kita hidup di dalam kebenaran Allah. Yang berikutnya, mari kita ingat orang-orang yang menolak Tuhan, yang masih hidup dalam saudara kita. Mari kita tangisi mereka. Karena kita mengenal keselamatan yang Tuhan sudah beri buat kita. Hari kita juga hidup dengan menunjukkan keselamatan itu nyata. Membuka pintu supaya mereka juga boleh mengenal Tuhan dan diselamatkan. Dan saya ingin tutup dengan satu perenungan akhir ini. Saudara, tadi saya cerita waktu Rasul Paulus ada di Filipi, ya, dia dipukulin lalu dia protes, dia berkata, aku ini warga negara Roma, tidak boleh perlakuan seperti ini. Oke, orang-orang semua jadi takut. Dia ngalami sekali lagi, saudaraku, di Kisah Rasul pasal 22, yaitu di kota Yerusalem. Ayat yang ke-25 sampai 29. Di situ, saudaraku, Paulus juga, saudaraku, ditangkap karena dia beritakan Injil, lalu dia akan dipukulin, dia akan disiksa. Ya, hukuman, saudaraku, pada zaman itu. Jadi dikatakan di ayat 25, ya, tangannya sudah diikat, ya, bajunya sudah dilepas, bentar lagi, saudaraku, akan dicambukin. Baru dia ngomong kepada prajurit yang akan cambuk dia itu, berkata, kamu boleh enggak menghukum warga negara Roma tanpa diadili lebih dulu, tanpa ditemukan bersalah. Saudaraku, waktu tentara yang mau cambuk dia ini, saudara dengar itu, dia langsung kaget dan dia langsung lari ke jenderalnya, saudaraku ya, centurionnya, dan berkata, komandan, dia ini warga negara Roma, salah kita kalau kita pukulin, dia ini belum diadili. Jenderalnya datang ke Paulus, lalu dia tanya, kamu benar warga negara Roma?
Paulus bilang, betul. Jenderalnya bilang, kamu tahu enggak? Aku juga warga Roma, dari mana aku dapat itu? Aku bayar mahal. Bayar mahal. Paulus berkata, aku enggak bayar 1 sen pun. Aku dari lahir dapatkan my citizenship Rome. Saudara, saya cerita ini, kenapa? Karena kita menjadi warga kerajaan Allah, itu tidak bisa dibayar dengan apapun. We cannot pay to be the citizen of kingdom of God. We cannot pay anything to be saved. Harganya terlalu mahal, tidak bisa dibayar dengan apapun. Tapi Tuhan Yesus yang bayar buat kita. He paid for us. Dan kita boleh menjadi warga kerajaan Allah. Karena Yesus. Karena salibnya. Dia membayar harga untuk kita menjadi warga kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kita menjadi warga kerajaan Allah, bukan karena kita melakukan sesuatu, tapi karena Tuhan yang melahirkan kita di dalam kerajaannya. It's all by grace. And I pray that you will see this grace and you will be amazed by this grace. Sehingga saudara tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang begitu besar ini. Dan saudara berkata, Tuhan, Engkau yang bawa aku dari kemurahan-Mu menjadi warga kerajaan-Mu. Sekarang biar aku hidup sebagai warga kerajaan-Mu, menyaksikan, mengubah pola, mengubah budaya, mengubah jalan hidup, menunjukkan kerajaan Allah itu nyata. Sambil aku menantikan penggenapan kerajaan Allah di bumi ini, waktu Engkau datang kembali. Haleluya. Saya berdoa, hari ini, saudara mendapatkan pewahyuan yang kuat dalam hatimu, sehingga kau menghargai sungguh-sungguh your heavenly citizenship. Dan saudara kerjakan sungguh-sungguh dengan takut dan gentar keselamatan yang Tuhan beri, supaya sungguh-sungguh nyata kehidupan kita menunjukkan kerajaan Allah. Haleluya. Saya ingin tutup saudaraku dengan cerita singkat kesaksian saya pribadi. Bulan Maret tahun 2003, saya terima surat dari Departemen Luar Negeri Australia. Saya buka sama-sama istri saya. Kami baca, kami nangis sukacita. Surat itu berbunyi, your permanent residence is granted. Kami nangis. Dan waktu itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih. Dan hari ini aku ngomong sama Engkau. Karena Engkau yang bawa aku ke sini. Engkau yang buka jalan aku bisa tinggal di Australia. Selama aku tinggal di Australia, aku akan layani Tuhan seumur hidup. Sebab Tuhan yang bawa aku ke sini. Saudara, kalau saudara hari ini, saudara tahu saudara terima kerajaan Allah. Saudara menjadi bagianmu. Biarlah saudara punya hati yang sama. Tuhan terima kasih. Aku menjadi warga kerajaan Allah. Aku berikan hidupku untuk Engkau. Aku hidup untuk Engkau Rajaku. Dan aku hidup untuk kerajaan-Mu. Haleluya. Tuhan berkati saudara semua. Amin.